topik seputar perubahan dan keberlanjutan kebijakan hanya berfokus pada driver of change. Berbagai macam kepentingan oligarki yang sangat besar itu ada pada sistem pensiun saat itu. Ya, nama saya Tauhid Komara Yuda. Teman-teman biasa manggil saya Yudo. Saya dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM. Jadi riset saya itu secara umum berada pada ruang lingkup kajian soal keberlanjutan dan perubahan institusi kebijakan. Sebenarnya topik ini merupakan topik yang sangat general dan sangat umum dan mainstream dalam studi ilmu sosial dan ilmu politik. Namun mungkin di sini ada yang sedikit membedakan ya. Sementara kebanyakan riset di area serupa umumnya membahas soal driver atau pemicu bagi perubahan dan outcome dari perubahan itu sendiri. Namun kalau dalam disertasi saya berupaya untuk mencoba melakukan semacam refleksi ulang terhadap studi tersebut dengan mencoba berfokus pada apa yang disebut sebagai black box ya. Jadi kalau kita ngomongin soal, misalkan paling sederhana kalau kita ngomongin metode kuantitatif itu ada istilahnya X dan Y. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin X dan Y itu hanya sekedar hubungan kausal ya, yang bisa, oh ternyata ada signifikansi relasi antara X dan Y. Tapi kalau riset saya kita nggak ngomongin itu, tapi kita ngomongin bagaimana X itu bisa menghasilkan Y. X itu kita anggap sebagai driver atau pemicu perubahan, sementara Y itu sebagai outcome atau output dari perubahan itu sendiri. That's why riset saya punya kontribusi dalam menyelesaikan apa yang disebut sebagai endogeneity problem. Jadi sesuatu yang berada di antara X dan Y. Dan untuk itulah saya menggunakan kajian healthcare dan pensiun reform di Indonesia sebagai proxy atau case study untuk memahami itu. Jadi kurang lebih itu secara umum topik riset saya. Well, ya yang pertama mungkin karena tadi ya, secara teori atau secara umum, topik seputar perubahan dan keberlanjutan kebijakan hanya berfokus pada driver of change. But little attention is given kepada tadi black box tadi ya. Nah, sementara kalau dalam kasusnya sendiri mengapa Indonesia, ya pertama tentu karena secara pragmatis akan lebih mudah secara logistik ya. Dan yang kedua tentu healthcare dan pensiun reform di Indonesia itu adalah dua kebijakan yang sebetulnya sudah eksis semenjak tahun 60-an. Dan dua kebijakan tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis setelah Asian Financial Crisis. Nah, sehingga saya kira kedua kebijakan ini menjadi dua objek yang sangat representatif ya untuk mengkaji atau mempelajari topik soal keberlanjutan dan perubahan kebijakan seperti itu. So far saya menggunakan interview, ya saya menggunakan elite interview. Jadi orang-orang yang saya interview adalah mereka yang punya kira-kira peran historis dalam dua kebijakan tersebut, gitu. Dan saya menggunakan juga proses tracing model ya. Jadi ini semacam metode alternatif dari pendekatan kualitatif yang logikanya sebetulnya sangat kuantitatif. Nah nanti mungkin kita bisa lebih jauh explore ketika ada kesempatan mungkin di kelas ataupun di lain kesempatan. Alright, ada. Kalau secara empiris ya, tentunya temuannya ya artinya ada banyak temuan, tapi yang mungkin saya bisa share kepada teman-teman di sini adalah mengapa sih healthcare di Indonesia itu bisa direformasi gitu. Jawabannya sederhana. Kalau kita ngelihat berbagai macam kasus soal reformasi healthcare dan pensiun, kecenderungannya jarang kasus di mana kedua kebijakan ini bisa direformasi secara radikal. Kalaupun ada reformasi, dia akan reformasi yang sangat terbatas.
Tapi healthcare di Indonesia menunjukkan fenomena yang eksepsional. Dia bisa melakukan reformasi yang sangat radikal dan pertanyaannya kemudian adalah how comes? Bagaimana caranya bisa begitu? Nah, jawabannya adalah ada pada satu momentum yang saya sebut sebagai policy interdependencies mechanisms. Itu adalah satu fenomena di mana ketika tahun 2010 Obamacare berhasil direformasi dan itu memberikan inspirasi bagi pemerintah domestik saat itu untuk kemudian mengikuti langkah yang sama dengan tujuan apa? Untuk merevisi kira-kira bad political image yang saat itu menurun akibat adanya kasus mega corruption di tubuh partai yang berkuasa saat itu. Sehingga dengan adanya dua kombinasi ini, policy learning dan kepentingan politik secara bersamaan, maka kemudian healthcare reform berhasil direformasi. Artinya saya ingin mengatakan dalam disertasi saya bahwa tanpa adanya dua momentum tersebut, kita nggak akan pernah punya healthcare BPJS yang sekarang teman-teman bisa nikmati. Nah, inilah yang menjadi unik dalam proses reformasi kebijakan sosial di Indonesia. Nah, sementara kalau di pensiun, mengapa ini akan sangat rumit direformasi gitu kan? Padahal dua kebijakan ini dikembangkan dalam proses historis yang sama loh. Dari tahun 60 direformasi undang-undangnya secara legal formal tahun 98 sampai 2004. Tapi kenapa gagal? Karena apa? Yang pertama adalah temuan menariknya adalah berbagai macam kepentingan oligarki yang sangat besar itu ada pada sistem pensiun saat itu. Dan kedua ada ideational semacam ideas bahwa pensiun itu harus dikelola di bawah naungan institusi keluarga. Sehingga ide ini kemudian mempengaruhi kira-kira cognitive reference para policy maker untuk buat apa kita mereformasi pensiun, belum saatnya gitu. Sehingga bagi mereka membiarkan kira-kira orang tua itu diasuh oleh anaknya atau keluarganya itu menjadi opsi yang paling mungkin. Dan terutama kita juga tahu mereformasi kebijakan itu nggak mudah, karena selain costly juga ada yang disebut sebagai kira-kira kalau orang sudah nyaman dengan satu kebijakan, sudah mendapatkan banyak manfaat dari kebijakan tersebut, orang pasti resisten kan melakukan sebuah perubahan. Nah, itu menjadi alasan mengapa kebijakan itu pada dasarnya sulit dirubah, ya. Dan pensiun itu membuktikan bahwa berbagai macam kepentingan, politik ekonomi yang mungkin saya tidak bisa sebutkan dalam wawancara singkat kali ini, tapi pada intinya pesan saya di sini adalah bahwa keduanya memiliki sesuatu uniqueness yang bisa dipertimbangkan dalam studi keberlanjutan dan perubahan kebijakan secara general. Okay. Insight-nya yang bisa saya kemudian bagikan di sini adalah melakukan perubahan itu sebetulnya gini ya. Kita belajar dari kasus kesehatan. Mengapa suatu institusi yang sebenarnya juga penuh dengan kepentingan, penuh dengan intrik politik ekonomi mudah dirubah, cenderung dirubah. Karena apa? Kalau kita melihat secara historis, setelah tahun 98 ada banyak perubahan kecil di level daerah dan level nasional yang kemudian secara akumulatif itu membuat semacam mempengaruhi cognitive reference para policy maker untuk yakin bahwa berubah itu bisa. Jadi pada intinya perubahan yang berhasil itu adalah mungkin apabila kemudian didahului sebelumnya oleh perubahan-perubahan kecil yang secara akumulatif menghasilkan perubahan besar ketika muncul suatu momentum yang tepat. Dan momentum yang tepat apa dalam kasus healthcare? Ya, adanya tadi skandal korupsi yang memungkinkan pemangku kebijakan utama saat itu untuk melakukan semacam pembalikan ya citra mereka yang menurun akibat corruptions. Di sisi lain mereka mendapatkan juga inspirasi dari US, dari Obamacare yang melihat bahwa ternyata dengan adanya reformasi dapat meningkatkan kredibilitas politik dari rezim yang berkuasa. Ya, jadi itu yang saya kira menjadi insight penting bagi siapapun yang ingin melakukan sebuah perubahan. Pastikan kita harus melakukan sebuah perubahan kecil sebelumnya, dan secara akumulatif dia akan menghasilkan perubahan besar ketika berada dalam momentum yang tepat. Jadi saya kira insight-nya sangat sederhana, tapi matters.
Nih.